Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang terhormat. Kembali lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi. Kali ini kami akan bahas informasi yang penting ya, terutama untuk teman-teman yang untuk pencairan TPG TW3 ya, seperti itu. Karena ternyata setelah kami cek informasi, kami dapatkan beberapa informasi, banyak teman-teman yang belum memenuhi syarat untuk pencairan, sehingga akan banyak yang gagal pencairan tunjangan profesi TW2 ya bagi yang belum, dan terutama TW3 karena salah satu faktor yang akan kita bahas, dan ini banyak dialami oleh teman-teman guru di masa pandemi ini. Karena banyak yang gagal paham atau belum memahami secara detail teknisnya atau aturannya seperti apa, Bapak Ibu. Baik, ada 3 topik pembahasan kita di video kali ini. Yang pertama ini, banyak guru yang tidak cair karena persoalan 24 jam, Bapak Ibu. Ini persoalan klasik sebenarnya, persoalan yang sudah dari dulu, tapi entah mengapa masih banyak guru yang belum memahami persoalan ini, terutama aturan 24 jam di masa pandemi. Jadi kita akan membahas juga itu, bagaimana sih sebenarnya aturan 24 jam di masa pandemi ini. Karena memang ada pernyataan dari Pak Menteri tidak wajib mengajar 24 jam ya, tapi kita akan bahas lebih detail supaya tidak salah paham, tidak salah dalam menginterpretasikan dari informasi dari Kemdikbud tersebut. Kemudian kita juga akan memberikan informasi tambahan terkait tugas tambahan apa saja yang bisa membantu agar 24 jam ini terpenuhi. Terutama nih untuk teman-teman yang baru sertifikasi di tahun 2021 ini, banyak yang kewalahan untuk memenuhi 24 jam. Mungkin karena guru di sekolahnya banyak, sehingga pembagian jam mengajar itu sulit untuk tercukupi 24 jam. Padahal ada tugas tambahan yang bisa membantu Bapak Ibu. Kita akan bahas itu ya. Baik, kita mulai dari informasi pertama terkait syarat 24 jam. Ini perlu digarisbawahi. Jadi selama masa pandemi, Bapak Ibu, selama masa pandemi, guru prakteknya secara praktek itu tidak wajib memenuhi 24 jam. Tidak wajib memenuhi 24 jam prakteknya. Tapi ingat, di Dapodik Bapak Ibu itu harus tetap terpenuhi 24 jam. Artinya seperti apa? Misalnya Bapak Ibu, misalnya guru bahasa Indonesia di masa pandemi yang di masa normal itu satu rombel itu dia penuh 6 jam ya, karena bahasa Indonesia dalam sepekan itu 2 kali masuk untuk di jenjang SMP misalnya. Bahasa Indonesia 6 jam, satu kali masuk, satu kali pertemuan kan 3 JP ya, 3 JP. Kalau 2 kali pertemuan berarti 6 JP. Nah, bisa jadi di masa pandemi ini hanya 3 JP, 3 jam pelajaran. Nah, sehingga waktu 24 jam tidak terpenuhi. Nah, itu bisa saja prakteknya seperti ini tetap diakui dan dimaklumi karena di masa pandemi. Tapi ingat ya, di Dapodik harus terpenuhi tetap 24 jam, Bapak Ibu. Ini kita simulasi misalnya guru bahasa Inggris SMP ya, sebelum pandemi misalnya mengajar di 3 rombel. 3 rombel mengajarnya. Nah, 3 rombel itu, satu rombel itu 4 JP ya. Ini di masa normal Bapak Ibu sebelum pandemi. Satu rombel itu bahasa Inggris 4 JP di SMP. Karena 2 kali pertemuan, satu pertemuan itu 2 JP. Berarti kalau 2 pertemuan 4 JP. Karena 3 rombel yang dihandle maka dapat 12 jam seperti itu. Kemudian misalnya di sekolah tersebut ada beliau menjabat sebagai wakil kepala sekolah kurikulum. Wakasek itu 12 jam. Ini akan kita bahas juga sebentar, berapa wakasek yang bisa mendapatkan JP 12 jam ini. Apakah semua wakasek bisa atau seperti apa aturannya, itu kita akan bahas secara detail sebentar Bapak Ibu. Kita lanjutkan dulu. Jadi total jam dari guru bahasa Inggris ini adalah 24 jam. 12 jam mengajarnya, 12 jam tugas tambahan wakaseknya. Nah, seperti itu. Jadi ini yang diinput di Dapodik seperti ini, maka tetap akan sinkron 24 jam Bapak Ibu. Ya. Di masa pandemi ini guru tersebut praktek mengajar tidak wajib 24 jam. Jadi secara prakteknya sekali lagi tidak mesti 24 jam. Misalnya tadinya di Dapodik itu 12 jam tapi mengajarnya misalnya hanya 6 jam misalnya, itu tidak apa-apa di lapangan, tapi tetap di Dapodik itu terbaca 12 jam seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu informasi yang perlu dipahami terkait aturan 24 jam selama pandemi.
Nah, kemudian kami akan menjelaskan apa saja sih tugas tambahan yang bisa membantu mencukupkan 24 jam itu, Bapak Ibu. Baik, kita mulai pembahasannya. Ya, kita mulai dari untuk semua jenjang ya. Semua jenjang yang perlu kita ketahui, saya rasa ini sudah diketahui. Untuk kepala sekolah itu ekuivalen dengan 24 jam atau setara dengan 24 jam. Ini untuk berlaku untuk semua jenjang. Kita lanjut. Untuk SD, terkhusus untuk SD, seseorang kepala perpustakaan itu diakui jamnya sebanyak 12 jam. Nah, kita lanjut ke jenjang SMP. Untuk ada istilah wakil kepala sekolah, Bapak Ibu. Nah, ini juga diakui jamnya sebanyak 12 jam. Nah, tentu ada ketentuan-ketentuannya seberapa orang kepala sekolah yang diakui jamnya dalam satu SMP. Nah, ini akan kita sampaikan. Untuk ketentuan wakil kepala SMP, terkhusus untuk sekolah yang memiliki rombongan belajar 1-9 rombel, itu hanya bisa satu wakil kepala sekolah, Bapak Ibu. Jadi nanti bisa cek sekolahnya berapa rombel. Kalau 1-9 maka satu rombel. Kalau 10-18 rombel ya di sekolahnya, maka itu bisa 2 wakil kepala sekolah. Kalau lebih dari 19 rombel baru bisa 3 wakil kepala sekolah. Jadi tergantung jumlah siswa yang ada di sekolahnya tentunya. Semakin banyak siswa maka tentu akan semakin banyak rombel. Nah, kita lanjut. Selain wakil kepala sekolah, di jenjang SMP juga bisa satu kepala perpustakaan. Itu 12 jam, setara dengan 12 jam. Ya, kemudian selain kepala perpustakaan ada juga kepala laboratorium. Itu juga setara dengan 12 jam, Bapak Ibu ya. Jadi kepala lab ini tinggal perlu mengajar minimal 12 jam saja, maksimal 12 jam saja, seperti itu. Kemudian lanjut ke jenjang SMA. Bisa juga wakil kepala sekolah tentunya, karena kita ketahui, sekali lagi kami sampaikan, banyak isu beredar bahwasanya di tahun 2021 ini wakil kepala sekolah tidak diakui jam. Jadi itu keliru, Bapak Ibu. Wakil kepala sekolah di SMA juga tetap 12 jam dengan ketentuan seperti ini. Untuk sekolah yang rombelnya 1-9 rombel, maka itu satu wakil kepala sekolah saja yang diakui jamnya. Untuk sekolah yang memiliki rombel 10-18, itu 2 wakil kepala sekolah bisa. Kemudian yang sekolah 19-27 itu bisa 3 wakil kepala sekolah. Dan yang lebih dari 28 rombel itu bisa 4 wakil kepala sekolah. Nah, selanjutnya di SMA juga diakui jamnya kepala lab ya, laboratorium 12 jam, sama dengan jenjang SMP tadi. Kemudian juga kepala perpustakaan sama dengan SMP tadi 12 jam, Bapak Ibu. Ya. Kemudian bisa juga pembina pramuka, Bapak Ibu, itu setara dengan 2 jam ya. Ini untuk jenjang SMA, pembina pramuka bisa 2 jam. Ada ketentuan tambahan terkait jumlah pembina pramuka ya. Untuk sekolah yang SMA yang rombelnya 1-6 rombel saja, maka itu hanya satu pembina pramuka yang diakui jamnya sebanyak 2 jam. Untuk sekolah yang rombelnya 7-12 rombel, itu 2 pembina pramuka. Untuk sekolah yang 13-18 rombel, maka itu 3 pembina pramuka. Dan yang lebih dari 19 rombel itu bisa 4 pembina pramuka. Selanjutnya kita lanjut ke jenjang SMK, juga wakil kepala sekolah sama 12 jam dengan ketentuan ya, 1-9 rombel itu 1 wakasek ya, 1 wakil kepala sekolah. Kemudian 10-18 rombel itu 2 wakil kepala sekolah. 19-27 rombel itu 3 wakil kepala sekolah. Lebih dari 28 rombel maka bisa 4 wakil kepala sekolah. Lanjut, 1 kepala lab itu sesuai dengan sertifikasi pendidikan tentunya 12 jam. Kemudian untuk SMK itu kepala bengkel sesuai peminatan itu 12 jam. Ya, demikianlah info yang kami share, semoga bermanfaat untuk teman-teman guru yang sertifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.